Pemenang ketiga dengan skor 300 jatuh kepada, jatuh nih, gue kalau jatuh mati semua. Obi Mesak 10 juta rupiah. Baik, kita akan beralih ke peserta kedua. Setelah tadi Rizky, kita masuk ke daerah-daerah luaran sana. Wajahnya penuh misteri, KKN, misteri penari di hutan. Ya, ini dia Obi Mesa. Mana Obi? Ya, rambutnya memang agak beda ya dari kita yang muncul dari belakang sana, karena jarang dia muncul dari atas, kecuali jeblos dari internet waktu ngintip tetangganya. Wih, semangat bro. Datengin pacarnya ya. Tuh supporter cuma satu, Kiki doang. Kiki juara ketiga kemarin ya. Juara 3, dapat 10. Rencana lu mau dapat berapa juta? Sama motor? Bisa naik motor? Didorong apa ditarik? Ini mengganggu. Oh, lu debt kolektor. Oke, tepuk tangan buat. Siapa sih? Kalau mau digimikin terakhir. Obi Mesa. Oke, selamat siang orang-orang kaya. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Yang penting dia Perkenalkan, nama saya Obi Mesak. Saya dari Indonesia Timur. Dan rata-rata orang Timur itu berkulit hitam. Saya juga hitam. Dan saya curiga dulu mungkin waktu lahir saya tidak dimandikan, tapi dilumuri kecap bango. Meresap ke dalam jadi hitam begini. Saya dari Kupang, tapi lebih tepatnya di daerah pelosok, namanya Desa Pisan. Sama kayak ibu ini nih, Gelis Pisan. Dan karena dari pelosok itu rumah saya lantainya masih tanah. Dan tidak enaknya kita punya rumah yang lantainya masih tanah. Kalau misalnya hujan dan tanahnya basah, itu keluar cacing, ular, komodo, yonglek. Yonglek juga bisa keluar dari tanah loh. Cuma masalahnya yang saya takutkan adalah kalau misalnya hujan selama 1 bulan, lama-lama rumah saya jadi tempat nongkrong para reptil begitu. Cacing sama ular main gaple, komodo ngevlog. Nah, yonglek disuruh ke warung Ucok beli samsu 2 batang. Tidak pergi dimakan komodo soalnya. Dan itu baru rumah gitu, belum lagi toiletnya. Toilet di rumah saya tidak ada, Pak. Toilet saya itu hutan. Bayangkan Pak, saya cari makan di hutan dan buang makanan di hutan juga. Buang di tempat yang sama. Makanya tadi pas saya masuk ke toilet DPR, saya kaget begitu. Toilet DPR itu bagus, wangi, mewah, lantainya aja marmer. Saya baru pertama kali Pak tadi ngerasain kepleset di lantai marmer. Sumpah Pak, sumpah. Saya akhirnya kepleset ulang-ulang tadi saya. Iya, harusnya kalau begitu tadi malam saya nginap di toilet DPR itu. Makanya saya itu buat DPR, tolonglah perhatikan kami di Indonesia Timur gitu. Karena semenjak saya di Jakarta, saya melihat kayak di Jakarta itu rata-rata orang lulus SMA umur 18 tahun. Beda sama saya. Saya lulus SMA umur 22 tahun. Bahkan di kampung saya ada yang lulus SMA umur 40 tahun, Pak. Pas lulus anak 2, istri 5, babi 7. Memang dia ternak babi itu. Ini kalau Pak Fadli di kampung saya masih SMP kelas 2 ini. Sumpah, masih ingus-ingusan nih. Bercanda Pak. Tolong Pak, masa depan saya masih panjang Pak. Saya tulang punggung keluarga Pak. Iya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena syarat masuk SD di kampung saya bukan cuma bisa baca tulis, tapi yang penting bisa lari dan bertahan hidup. Karena kita kalau ke sekolah harus melewati hutan yang banyak binatang buasnya.
macan, singa, Lucinta Luna. Dan saya itu iri gitu. Saya itu iri dengan anak-anak Jakarta gitu. Mereka itu kalau ke sekolah dibekalin roti sama susu. Beda sama saya. Saya masih ingat saya pertama kali masuk SD sama bapak saya dibekalin tombak. Biar saya cari makanan sendiri di hutan. Jadi di hutan saya berantem dulu sama babi itu. Paling menyerang hampir diseruduk banteng. Jadi ceritanya pas pulang sekolah lagi di hutan, bermotor dia. Dan salah satu pengalaman lagi yang paling berbahaya adalah kalau misalnya musim hujan. Karena musim hujan itu kita harus menyeberang sungai yang arusnya deras. Pas kita nyebrang sepatu hanyut. Kita kejar sudah dapat buku yang hanyut. Buku dan sepatu sudah dapat, kitanya yang hanyut. Bayangkan Pak, kami di sana mau cari ilmu saja taruhannya nyawa. Sementara anak-anak di Jakarta fasilitas sekolah sudah lengkap, masih saja malas-malasan. Masa depan bangsa ini. Makanya ini tolong buat DPR dan pemerintah. Menurut saya anak-anak malas seperti ini harusnya pertukaran pelajar ke kampung saya begitu. Iya. Mereka bisa duduk banteng itu. Meninggal. Dan akhirnya ini saya baca di berita. Saya baca di berita itu ada Wakil Ketua Umum Komisi 10 DPR Pak Arifin, Pak Abdul Arifin mengatakan bahwa bahwa fasilitas pendidikan di Indonesia Timur itu masih sangat rendah. Dan hal ini harus dievaluasi. Dari tahun 2017 Pak masih evaluasi. Semakin lama Bapak evaluasi, semakin banyak anak di timur yang hanyut terbawa arus itu Pak. Tolong dong evaluasinya dipercepat Pak. Iya Pak. Dan di Jakarta itu banyak keanehan gitu. Kayak misalnya salah satu permasalahan, kayak salah satu budaya anak muda Jakarta yang aneh bagi saya, ketika misalnya ada orang ulang tahun adalah ceplok-ceplokan telur. Menurut saya ini buang-buang makanan. Karena kami di kampung sana mau makan telur saja susah. Di sana hanya ada babi dan babi tidak bisa bertelur. Iya. Jadi daripada cuma buat ceplok-ceplokan telur, lebih baik telurnya disumbangkan buat kami di sana. Biar kami bisa ceplok-ceplokan juga. Iya. Lagian di sana orang ulang tahun kita mau ceplokin pakai apa? Pakai telur komodo. Orang ulang tahun kita ceplokin pakai telur komodo, meninggal itu. Meninggal. Itu telur komodo besarnya kayak bola basket. Dan budaya ulang tahun ini juga identik dengan tiup lilin dan potong kue. Tapi di kampung saya kita tidak bisa merayakan ulang tahun. Karena kalau kita tiup lilin langsung gelap. Listrik belum sampai di sana. Makanya kemarin saya sampai Jakarta, saya langsung cari gardu listrik. Biar apa? Biar bisa kesetrum. Ini rambut saya seperti ini karena sering kesetrum saya. Makanya tolong Pak Fadlizon, tolong Pak. Jangan cuma di Twitter Pak berkuarnya Pak. Lihatlah kami di Indonesia Timur. Terus di Jakarta itu juga tidak ada makanan khas Kupang begitu. Makanya saya itu bosan makan warteg. Di Jakarta itu kebanyakan makanan Padang dan warteg gitu. Saya bosan makan warteg, makanya saya punya cita-cita kalau misalnya nanti saya sukses, saya mau bikin warpang, warung anak pang. Menu makanannya ada komodo balado, anjing lepas, babi kaleo. Kalau mau makan tombak sendiri itu. Sekian, terima kasih, nama saya Obi. Pak, udah di sini aja. Oh ya, maaf, saya terlalu silau, banyak lampu di sini jadi. Obi, sukses ya Bi ya. Habis ini keliling Bi. Tinggal begini doang Bi. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Obi Mesa dong. Iya.